memenuhi tes yang diberikan oleh PAN-SM tertanggal 19 Juli 2022 bahwa tim 60 terdiri dari saya, Jastram, dan Pak Sutarjo untuk melaksanakan tugas visitasi di SDN Jeruk 1 pada tanggal 25 dan 26 Juli tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sekalian, kita masih diperkenankan untuk bisa ketemu dalam keadaan sehat, segar bugar, tanpa halangan suatu apapun. Untuk itu patutlah kita mengucap syukur alhamdulillah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin memperkenalkan diri kepada tim akreditasi dari SDN Jeruk 1 Surabaya. Nama Sutarjo. Kami yang ada di sekolah. Yang pertama adalah komite sekolah kita. Bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tim Asesor, Pak Jastram dan Pak Sutarjo. Perkenalkan, nama saya Suyatno Widi Santoso, Pak. Komite SDN Jeruk 1. Perkenalkan juga untuk Bapak Kepala Sekolah kita, kepada Bapak Kepala kita SDN Jeruk 1 Surabaya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama batu yang saya hormati Bapak Jastram dan Bapak Sutarjo selaku tim asesor, ada Bapak Suyatno ketua tim komite, Bapak guru. Ini masih di dalam perjalanan Bapak pengawas. Marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, yang mana kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, yang jelas untuk perkenalan kemarin sudah juga kami kenalkan. Sekarang lebih jelasnya lagi, saya perkenalkan, saya bertugas di SDN Jeruk 1 itu mulai 10 Juli 2020. Masa pandemi awal. Nama Rumadi SPD. Di sini saya asal mulanya dari guru SMP, kemudian dikasih tugas tambahan, dilimpahkan ke SD selaku kepala sekolah. Untuk itu kami perkenalkan, kami dan teman-teman kami di sini ada Pak Sigi selaku ketua, yang ini Pak Sigi selaku ketua tim akreditasi sekolah, kemudian Bapak Lahel khususnya tim koordinator dokumen 3 akreditasi SDN Jeruk, kemudian tadi yang membawa acara Bu Devi koordinator dokumen akreditasi SDN Jeruk, kemudian ada Bu Rindi koordinator dokumen 2 akreditasi SDN Jeruk, dan mungkin teman-teman Bapak Ibu guru makro yang berada di dan guru kelas yang berada di ruangan ini yang belum kesorot tapi tidak menggunakan Zoom karena kita menggunakan ruang yang terbuka supaya tidak terlalu banyak suara yang masuk. Tapi alhamdulillah dengan kami berusaha semaksimal mungkin. Pengenalan dari Bapak pengawas SDN yang membina SDN Jeruk 1 kepada Bapak Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asesor dengan Bapak Jastram. Terima kasih Bapak.
Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi bisa memberikan wawasan kepada Bapak Pengawas, Bapak Hasan. Ya. Semoga apa yang bisa menjadikan sekolah kami bisa naik dalam artian grade bisa naik ke atas. Terima kasih Bapak. Saya kira itu perkenalan kami dengan panjenengan semuanya. Selamat bekerja, semoga sukses untuk semuanya. Terima kasih. Amin. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini ada juga wali murid yang langsung dari lokasinya. Oh, nggih, monggo. Dan juga ada alumni. Nggih, monggo sekalian, monggo. Untuk Bapak Widakdo, monggo untuk memberikan perkenalannya ke Bapak tim asesor dan teman-teman yang berada di SDN Jeruk. Kami persilakan Bapak Widakdo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya hormati Bapak Asesor dan kami hormati juga Bapak Sekolah, juga Bapak Ibu Guru SDN 1 Surabaya. Kenalkan, nama saya Widakdo, Bapak. Ya. Saya wali murid dari Dimas Azami Zauki dan saya punya anak 3, alhamdulillah semuanya alumni SDN 1 Surabaya. Jadi saya merasa senang dan merasa bangga. Hari ini saya diundang di acara akreditasi di SDN 1 Surabaya. Saya semoga acara ini nanti dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi saya merasa bangga Pak karena anak saya yang nomor 1 sampai nomor 3 bisa dibina di SDN 1 Pak. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi itu saja perkenalan saya. Ini saya bangga dengan SDN 1 ini karena jujur anak saya 3-tiganya sekarang yang pertama sudah kerja di Pemkab Gresik, juga berkat bimbingan dari guru-guru SDN 1. Yang kedua ini dalam proses masuk Polri. Yang ketiga kelas 4. Saya bicara kepada SDN 1. Itu saja perkenalan saya. Semoga acara ini nanti Langsung saja mengenalkan profil sekolah. Untuk profil sekolah yang jelas SDN Jeruk 1 itu berdiri pada tahun 1918, tepatnya tanggal 17 bulan 7. Untuk tanggal SK operasional hanya sekali Bapak, yaitu pada tanggal itu. Untuk selanjutnya SK izin operasional sudah tidak ada karena langsung ditangani oleh Pemkab Surabaya. Sedangkan untuk visi dan misi SDN Jeruk 1, yaitu visinya terciptanya sumber daya manusia berintak dan iptek, berprestasi, berkarakter, berbudi pekerti, dan berbudaya lingkungan, serta bebas narkoba. Ini semuanya ada di depan, di banner, di kelas-kelas ada, kemudian di web pun juga ada. Kita bisa melihat web di sdn01.blogspot.com. Semuanya kami libatkan di dalam web semuanya ini. Di prestasi, di akademik, penilaian di sini, ada PTS, ada PAS, ada PAT. Penggalian data YSP 2020 yang terkait dengan pimpinan sekolah. Untuk mergernya itu mulai tahun berapa, Pak? Kalau SDN Jeruk 3 mergernya pada tahun 2014. 2014 ya. Kemudian yang dua. Kemudian Jeruk 2 merger di tahun 2019. Salah satu butir pada manajemen adalah sekolah mengembangkan
mensosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan sekolah. Mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimanakah proses penyusunan dari visi, misi tersebut, kemudian stakeholder siapa saja yang diundang, kemudian apa saja yang ada perubahan-berubah dari visi yang lama ke visi yang baru. Mohon disampaikan. Matur nuwun Bapak, untuk memang saya masuk di SDN Jero tahun 2020 itu langkah pertama itu kami memang langsung melihat program di sekolah, terutama di visi misinya. Visi misi di SDN Jero sebelum saya masuk di sini yaitu ini visi SDN Jero adalah berimpact dan impact serta unggul berprestasi. Ini saja kami melihat dari visi ini tidak ada subjek. Yang pertama, siapa yang berimpact, siapa yang diimpactkan, serta siapa yang diunggulkan prestasinya. Ya, sebenarnya kan harus ada subjek. Oleh karena itu harus diubah. Kemudian ada di anggaran-anggaran yang kok lepas dari visi misi. Karena di anggaran-anggaran itu ada lingkungan hidup, ada itu. Akhirnya itu inisiatif. Sebelum mengubah itu akhirnya saya kumpulkan dengan teman-teman, khususnya koordinator urusan, kemudian Bapak komite, saya undang untuk menyelaraskan, untuk memperbaiki visi misi ini. Akhirnya terbentuklah visi yang kami putuskan bersama, kita rapatkan bersama, akhirnya terciptalah sumber daya manusia. Nah, ini subjeknya. Ya. Ya, dari situ, kalau ada subjek berarti siapa? Ya warga SDN Jero 1 yang berimpact, berprestasi, berkarakter. Nah, yang itu. Kalau impact jelas sudah ada, prestasi sudah ada. Akhirnya karena di kurikulum 2013 itu juga harus berkarakter. Ya. Terus kita sesuaikan dengan visinya, berbudi pekerti. Kemudian berbudaya lingkungan, karena kami juga menganggarkan agar sekolah itu berbudaya lingkungan. Alhamdulillah dengan adanya visi ini bisa target kami bisa masuk tim Adiwiyata tingkat kota, sudah dapat sertifikatnya Bapak. Ya. Dengan kita masukkan serta bebas narkoba, karena ini bebas narkoba walaupun di SD kita itu hanya sosialisasi untuk kedepannya nanti agar anak-anak tahu bagaimana ada di lingkungan sekitarnya merokok. Kalau dia ikut nimbrung di situ, kena asapnya, kena itu, bisa juga awal dari permulaan untuk semacam itu. Penyakit pun juga akan datang. Akhirnya ini juga kami masukkan di dalam. Alhamdulillah Bapak komite, teman-teman koordinator semuanya mensepakati itu. Akhirnya kami buat draft ini, kemudian kami sosialisasikan dengan rapat-rapat, kemudian saya masukkan di web agar semuanya dapat mengetahui. Kemudian stakeholder yang diundang ikut serta dalam penyusunan visi itu siapa saja, Bapak? Bapak Suyatno selaku komite. Nah, ini ada, ini. Ya. Alhamdulillah. Ini yang kita undang, Bapak Suyatno, ini Bapak Ibu Guru. Berarti ini untuk visi misi yang dibuat pada tahun 15 Juli 2020 Pak ya? Inggih. Selanjutnya untuk sosialisasi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah, selain yang ada di blog, mungkin ada sosialisasi pada kegiatan-kegiatan apa saja atau mungkin khusus? Karena masanya masa pandemi di tahun itu, akhirnya kami sosialisasikan lewat, kalau ada wali murid di sini di depan itu ada, kemudian di
sebelah ruangan itu ada visi misi, tulisan agar semuanya bisa membaca. Nah ini kolom rapat yang terakhir ini. Kemudian di PPDB pun kami cantumkan visi misi di situ. Yang pertama Pak ya, pertanyaan yang pertama, jenengan pernah mengikuti rapat di sekolah tentang penyusunan visi misi sekolah Pak ya? Iya Pak Tarjo. Kapan itu Pak? Pernah Pak, pernah. Kapan Pak? Kapan? Sejak Pak Kepala Sekolah baru sekitar Juli ya Pak ya, Juli 2020 Pak Tarjo. Oh Juli ya? Ini Pak, sekitar 2020. untuk tanggal Juli 2020 ya? Oke. Terus pada waktu itu yang diundang untuk penyusunan visi misi atau mungkin memperbarui atau merevisi visi misi itu yang diundang siapa saja Pak? yang jelas kami diundang Pak, saya membawa rekan yang lain di komite itu Pak, dan juga ada guru-guru lengkap ya, kepala sekolah tentunya ada, pengawas juga ada Pak pengawas. Oh. Kalau masyarakat ada berapa ya kemarin? 3 kalau tidak salah ya, ada juga Pak. Yang dari dinas ada Pak ya? Yang dari dinas hanya pengawas saja atau yang lain mungkin? Pak pengawas Pak tadi. Oh Pak pengawas, oke. Terus saya ingin tahu perubahan apa yang dimuat sebelum dan sesudah direvisi visi misinya itu Pak. Yang kelihatan nyata itu lingkungan ya Pak, penghijauannya itu Pak. Awal-awal itu yang yang dilaksanakan itu penghijauan sekolah itu Pak, apa namanya, Adiwiyata itu ya Pak, itu Pak. Iya. Kami juga ikut terjun di sana, mengondisikan, bekerjasama, itu Pak. Oke. Kemudian di lembaga Pak ya, di lembaga. Jenengan mungkin mengenal sedikit mungkin program-program sekolah. Program sekolah yang dibuat oleh lembaga SDN Jeruk 1. Nah, mungkin ada pembaruan ide kreatif, inovatif yang dilaksanakan sekolah baru-baru ini apa saja, Pak? Untuk ekstrakurikulernya bela diri Pak, itu yang kelihatan saya. Di sini ada taekwondo kelihatannya Pak, itu Pak. Terus pramukaan itu juga selalu aktif gitu Pak. Ada apa Pak itu Pak, lari-lari itu saya sering lihat gitu. Dan setiap ada event kadang juga ditampilkan. Demikian Pak Rajo. Mungkin gini Pak, mungkin sebelum Pak Rumadi ke SD Jeruk 1 dan setelah Pak Rumadi ke SD Jeruk 1 ada pembaruan atau enggak? Benar Pak? Ada pembaruannya banyak Pak ya. Ya. Dan seperti apa yang saya sampaikan tadi sebelumnya itu agak kurang gitu ya Pak ya. Kemudian yang terakhir ini bantuan itu sangat Pak ya, sangat banyak sekali gitu loh Pak, seragam sekolah gitu loh Pak, dari pemerintah itu, buku itu Pak, yang tadinya saya juga ikut mengondisikan dulunya itu dipinjemi atau diberikan, itu sekarang juga nggak ada, dikasih semua gitu Pak. Di situ Pak bedanya Pak. Kemudian sudah cukup Pak. Kemudian mungkin dari komite atau mungkin dari tokoh masyarakat di sekitar SD Jeruk 1 mungkin pernah dilibatkan dalam kegiatan sekolah Pak. Mungkin hari besar nasional, hari besar keagamaan. Contohnya berikan Pak. Dan contohnya Pak. Gini Pak, yang terakhir kemarin ada kegiatan Idul Kurban itu Pak. Saya juga mengondisikan teman-teman komite bagaimana ini, itu saya lakukan sama guru
guru kelas ya, guru agamanya gitu. Kemudian saya punya ide seperti gini gitu, targetnya apa, misal targetnya lembu, kemudian bagaimana penggalian dananya, ya sukarela. Alhamdulillah kemarin walaupun boleh dikatakan sukarela, tapi alhamdulillah Pak memenuhi target Pak. Demikian Pak. Selain korban Pak, mungkin ada sebagai narasumber apa sebagai apa gitu dari kegiatan sekolah? Pondok Ramadan Pak. Pondok Ramadan ya. Ramadan kadang-kadang kami juga mengikuti ada apa tausiahnya gitu Pak, arahan-arahan. Kemudian juga kadang saya pun juga memberikan apa ya sumbangsih gitu Pak. Juga selain Pondok Ramadan itu biasanya di akhir kelas 6 itu Pak mau mendekat mau ujian itu Pak, itu ada kegiatan juga. Mau pelepasan itu Pak, mengadakan tahlilan atau doa-doa akhir sana istighosa atau apa itu Pak. istighosa, sebelum ujian ya, sebelum ujian ya istighosa ya. Akhir di sana juga memberikan support orang tua maupun anak didik yang mengelola perpustakaan. Iya Pak. Oh ya, terima kasih. Mohon disampaikan pengelolaan perpustakaan yang ada di SDN 01, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai kegiatan, bisa diceritakan termasuk layanannya juga. Terima kasih atas waktunya Bapak PS. Perkenalkan, saya dengan Fitri. Saya sebagai Fitri PU sekaligus juga yang membantu untuk mengelola di perpustakaan. Jadi sebenarnya untuk perpustakaan, pustakawannya itu dapat bantuan dari dinas arsip dan perpustakaan Bapak. Tetapi selama masa pandemi, memang beliaunya diperbantukan untuk di kelurahan-kelurahan yang ada di Surabaya. Jadi sementara saya membantu untuk mengendal. Untuk di perpus memang ada program membaca rutin di jam perpustakaan yang sudah dijadwalkan sesuai dengan jadwal kelas masing-masing Bapak. Jadi ada yang masuk, ada yang jadwal pagi dan juga ada yang di jadwal siang. 15 menit program membaca rutin di jam kunjungan perpustakaan atau yang disingkatnya dengan SSR atau silent reading. Jadi program ini merupakan program yang digunakan untuk terciptanya kebiasaan daya membaca bagi siswa-siswi di SDN 01. Kemudian untuk pengembangan perpustakaan sekolah, tujuan untuk membantu perpustakaan sekolah dalam menambah koleksi buku bacaan bermutu, mencakup buku fiksi maupun non fiksi Pak, dan juga bisa diperbantukan dengan melalui sudut baca bacaan sekolah-sekolah. Kemudian juga ada wisata TBM atau taman baca masyarakat. Dahulu waktu ada petugas dari perpus kota, biasanya setelah jam KWP di SDN Jeruk, maka pada sore harinya dia akan datang ke balai RW yang ada di Kelurahan Jeruk Bapak, dan itu sudah ditentukan dari dinas perpus. Jadi setelah anak-anak pulang sekolah, mungkin ada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah dan mungkin mereka membutuhkan referensi, mereka bisa datang di balai Taman Jeruk untuk menambah referensi buku-buku pelajaran yang ada. Berikutnya barangkali dari produk hasil literasi, mungkin karya-karya siswa, ya semacam apa itu puisi atau ringkasan materi dan sebagainya. Ini adalah majalah dinding yang berisi literasi siswa Bapak. Ya. Kemudian ini ada hasil karya tulis siswa. Ini laporan partisipasi siswa dalam kegiatan lomba menulis cerpen pada tanggal 4 April 2022. Ya, ini hasilnya Bapak. Ya. Dengan penyusunan RPP itu guru ini ya. Ini tulis kelas 3 Bapak. Penyusunan RPP ini bagaimana prosesnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tulis
dari kelas 3. Ini saya mau menampilkan FPP inovatif kreatif ya di masa pandemi. Ini anak-anak sudah bisa menciptakan sebuah karya, dimana kalau waktu saya menerangkan itu saya biasa saja Pak, tapi anak-anak bisa menampilkan yang luar biasa. Ya, judulnya ini tentang perubahan energi. Jadi anak-anak bisa membuat perubahan energi. Mungkin saya Pak, waktu kita menggunakan Teams Pak, di sini saya membuat video pembelajaran sendiri, semuanya saya masukkan di YouTube untuk menghemat ini ya, supaya lebih lancar. Judulnya tentang asiknya membuat gulali. Sudah dihadiri sama Bapak Kepala Sekolah, ini video YouTube saya sendiri. Nah, inilah anak-anak sudah dapat menggali informasi tentang perubahan energi. Di situ ada bahasa Indonesia yang PKN itu tentang bisa bekerja sama. Tujuan pembelajarannya itu perlu anak-anak dapat menciptakan atau memunculkan ide kreatif sendiri tentang perubahan wujud pada proses memasak makanan, yaitu menciptakan gulali. Oh, ya gitu. Kemudian yang perlu saya tanyakan, apakah di RPP itu sudah memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar? Sudah, itu waktu itu memanfaatkan lingkungan di rumah ya, Bu. Ya Pak, jadi peralatan di rumah dibantu orang tua. Ini sudah masuk YouTube, ini sudah saya bantu. Oh iya. Sudah cukup untuk berikutnya. Mungkin dari Bapak Ibu Guru punya rekaman video atau mungkin Pak, kami tayangkan proses kegiatan pembelajaran yang ada di salah satu kelas di SDN Jero 1 yang sudah kami upload di YouTube. Nah, itu nanti di dalamnya ada pembelajaran. Nah, ini. Ini adalah kegiatan pembelajaran blended learning dengan siswa-siswa yang ada di rumah untuk persiapan pertemuan tatap muka terbatas di SDN Jero 1. Ada video berikutnya yang akan di-share oleh Bu Widi TU. Silakan. Kegiatan pembelajaran nampak bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berupa LCD, laptop yang terhubung jaringan internet sehingga bisa terwujud sistem pembelajaran secara blended learning. RPP pembelajaran sudah cukup saya kira Pak ya. Pembelajarannya ini mungkin ada strategi, model, metode, teknik, media yang digunakan sehingga pembelajaran itu kreatif dan inovatif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Destuti, saya di sini mengajar di kelas 2. Mohon izin saya screen Bapak. Enggak. Yang saya laksanakan di kelas 2 ini kemarin adalah pembelajaran dengan mengembangkan metode dari matematika. Jadi belajar perkalian menggunakan metode dari matematika. Di sini saya memanfaatkan media berupa video pembelajaran. Saya upload di YouTube. Jadi sekiranya nanti anak-anak misalnya di rumah ini membuka lagi bisa membukanya. Nah, video pembelajaran ini saya memanfaatkan teknologi yang ada, teknologi online, yaitu menggunakan OBS untuk tag videonya, kemudian animasinya pakai Lomi. Jadi Lomi ini untuk menimbulkan karakter. Nah, seperti ini perkalian 5. Saya kalau di Islam itu kayak wiritan menghitung luas-luas jari seperti itu, perkalian 6 dengan melipat tangan kanan 6, tangan kiri 8, 6, 7, 8, kemudian yang dilipat itu ditambahkan, yang terbuka itu dikalikan seperti itu Bapak.
gitu Pak. Dulu ya. Pernahkah Kaisa dan Ridwan menjumpai temanmu yang dibully, diolok-olok dan sebagainya di sekolah atau di rumah? Pernah. Apa yang kamu lakukan dengan adanya tindakan dari temanmu tersebut? Diolok-olok, gitu kan? Apa yang kamu lakukan? Selama dalam pembelajaran di kelas, ya, pembelajaran di kelas, pernahkah Bapak atau Ibu guru memanggil kalian dengan sebutan lain, bukan panggilan sehari-hari? Pernahkah kamu memanggil temanmu yang bukan panggilan sehari-hari, misalnya dengan sebutan lain? Berikutnya, di dalam kamu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler ya kepada Kaisa, apa yang kamu sukai? Saya suka Mewarnai. Ridwan, yang disukai kegiatan ekstrakurikuler saat menggambar. Pernahkah kamu memperoleh kejuaraan di dalam kelas atau ikuti lomba di luar kelas atau di lembaga lain, Ridwan? Kejuaraan apa itu? lomba bercermat agama. Lomba cerdas agama. Kaisa? Pernah belajar pen. Lomba cerdas. Baiklah, cukup. Kelas 5, Asafa dan Maulida. Maulida dulu. Kegiatan pelajaran di kelas. Pernahkah kamu bertanya pada Bapak Ibu guru atau pernahkah kamu juga mempresentasikan suatu kegiatan? Pernah. Pertanyaan dalam pelajaran apa? Pertanyaannya bagaimana? Yang pernah kamu lakukan? Iya, tentang. Pernahkah kamu diberi kesempatan untuk mempresentasikan suatu kegiatan di kelas? Dalam pelajaran apa, Maulida? Pernah. Mempresentasikan apa? Puisi yang saya buat. Baiklah, berikutnya Asyafa. Pengalaman apa yang kamu peroleh yang berkesan mau diberikan tentang pelajaran apa, materi apa, PPKN itu tentang kelas 4. Nah ini ya. Nah ini siap ya. Media pembelajaran apa, alat peraga apa yang pernah digunakan Bapak Ibu guru dalam mengajarkan? Kaisa, kelas berapa Kaisa? Kelas 6, bagus, kelas 6. Kaisa kelas 6 ya. Mbak Kaisa ya, pernah kamu di sekolah melakukan hari besar keagamaan, agama Islam? Apa saja ceritanya? Ramadan, Mi'raj, Isra Mi'raj, apalagi? membaca Asmaul Husna, Membaca Asmaul Husna, apalagi? sholat duha, sholat zuhur, surat pendek. Menghafal surat pendek ya, dan yang lain-lain ya, banyak ya. Oke. Selanjutnya Mbak Kaisa ya, di kelasmu ya. Di kelasmu atau di muka kelasmu ada tempat sampah? Di dalam kelas ada tempat sampah? Ada. Di dalam kelas ada ya. Nah, bagaimana menjaga kebersihan kelasmu di dan sekitarnya dan di depannya, gimana caranya? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, apalagi? Mengambil sampah yang berserakan. Iya, apalagi? Piket. Iya, diatur piket. Ya, boleh. Apalagi? Kerja bakti.
Kerja bakti berapa kali seminggu atau sebulan sekali? Satu minggu sekali. Hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Ada kegiatan bersih-bersih hari Sabtu ya? Oke.